Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Kita akan memasuki saat teduh. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk hormat-Mu,
Shalom jemaat GKI Rengas Dengklok yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita bisa ketemu lagi walaupun melalui media online. Perkenalkan, saya Penatua Agus Gunawan dan saya sedang berproses di GKI Kebonjati. Dan saya juga menyampaikan salam dari jemaat GKI Kebonjati menyapa saudara-saudara yang ada di GKI Rengas Dengklok. Nah, saudara, malam ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema, yaitu tetap setia melayani Tuhan. Bacaan yang kita mau baca diambil dari Yeremia 20 ayat 7-13. Nah, saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan membaca bagian dari firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan Roh Kudus menolong kami, supaya firman ini boleh menguatkan kami dan menolong kami untuk melihat tentang bagaimana kami harus tetap setia di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami tetap harus melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang disampaikan ini semuanya berasal dari Tuhan, yang boleh menguatkan kami untuk tetap bertahan dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tanggung jawab yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saya akan membacakan bagian dari Yeremia 20 ayat 7-13. Ini adalah keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya sebagai seorang nabi yang diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia ditolak oleh bangsanya. Nah, saudara, inilah sebuah keluh kesah dari Yeremia. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman ini di dalam hidup kita. So, kalau kita bicara seorang pelayanan, maka melayani itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab pelayanan itu memerlukan sebuah ketulusan. Karena ada orang yang melayani bukan dengan ketulusan, karena SOP, standar operasional prosedur, misalnya ya. Misalnya kalau kita ke bank, kita selalu merasa, oh hebat ya, dia bisa ramah dan sebagainya. Ya itu tergantung apakah dia melakukannya karena ketulusan hati, tetapi juga kadang-kadang karena SOP. Padahal aslinya tidak ramah seperti itu, tetapi karena SOP itulah dia akhirnya menggunakan topeng untuk melayani. Saudara, Mahatma Gandhi pernah menyampaikan sebuah quote yang cukup menarik. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Kalau mau menemukan diri kita, cara terbaik untuk menemukan siapa kita, diri kita adalah dengan cara bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita ketika kita melakukan pelayanan kepada orang lain. Jadi Mahatma Gandhi mengatakan, kalau mau tahu orang itu sebenarnya, maka lihatlah ketika dia berhubungan dengan orang lain dan melayani orang lain. Mampukah dia melakukannya dengan tulus? Nah, saudara, maka itu melayani bukanlah perkara yang mudah.
Dan tidak semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai full-timer di gereja. Tetapi setiap kita, siapapun kita, itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Semua bisa dipanggil Tuhan untuk melayani. Maka itu melayani Tuhan bukan berbicara tentang apa karunia kita dan juga bukan apa jabatan kita di gereja. Melayani Tuhan juga bukan bertujuan sekedar mengembangkan potensi yang dimiliki. Tetapi kalau kita bicara soal pelayanan dalam konteks gereja, maka ini harus timbul dari hati orang yang menyadari bahwa hidupnya telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Nah, saudara, ini dasar pertama. Kalau saudara melayani bukan karena saudara yang memang bertugas, sekarang sedang menjabat, tetapi saudara mengambil keputusan itu karena saudara tahu itu timbul dari hati saudara, karena saudara merasa bahwa anugerah keselamatan itu adalah anugerah terbesar di dalam hidup saudara. Sehingga di situ saudara punya kerinduan. Kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan itu dengan mempersembahkan hidup saudara bagi Tuhan. Jadi selalu mulai dari Tuhan. Dan saudara merespon. Itu yang disebut dengan pelayanan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kalau kita meruntut kenapa Paulus bisa mengatakan begitu, karena Paulus juga merasakan bahwa dia tadinya adalah orang yang sangat berdosa, tetapi karunia Allah itu bisa hadir. Maka itu Paulus memutuskan untuk melayani, dan melayani itu bukan perkara yang mudah buat Paulus sendiri. Sekali lagi saudara, sekali katakan, melayani itu bukan perkara yang mudah. Orang yang melayani Tuhan itu katanya harus juga memiliki standar hidup yang berbeda. Sebab kalau dia tahu bahwa anugerah keselamatan itu sesuatu yang berharga, maka ketika dia meresponnya untuk melayani Tuhan, maka itu harus dibarengi dengan sebuah standar hidup yang berbeda, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Standarnya apa? Banyak di Alkitab dikatakan. Misalnya 1 Timotius 3 ayat 2-3 mengatakan begini, saudara. Haruslah itu seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Maka itu ada suatu kualitas yang mesti ditujukan oleh seseorang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan maka itu kualitas hidupnya mesti berubah. Dan melayani bukan perkara mudah. Kenapa? Karena namanya pelayanan itu harus siap menghadapi banyak tantangan. Yeremia tadi dikatakan walaupun dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia mengalami banyak tantangan. Dia sendiri ditolak oleh bangsa sendiri. Sebab apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah sesuatu yang memang tidak mengenakan. Sebuah teguran kepada suatu bangsa yang selama ini dipelihara oleh Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan dan hidup menyembah berhala-berhala. Maka itu Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan bahwa akan ada hukuman yang akan jatuh kepada mereka sebagai bagian dari bagaimana Tuhan membina bangsa ini. Nah, maka itu pelayanan bukan sesuatu yang mudah, sebab dia harus menghadapi tantangan. Belum lagi mendapat kritikan, belum lagi dapat perkataan, masa sih pelayanan kamu lagi, lu lagi 4L gitu ya. Maka itu banyak hal yang kalau ketika kita melayani lalu kita mendapatkan kritikan, maka banyak yang meresponnya dengan mengeluh. Nah, tetapi sekali lagi, melayani itu adalah kesempatan. Tetapi sekaligus melayani itu adalah sebuah kepercayaan. Kesempatan bahwa orang tersebut melihat potensi yang ada dalam dirinya dan menggunakan setiap kesempatan untuk memakai segala daya dan upaya yang ia miliki untuk berkontribusi dan memberi dampak. Hari ini banyak orang-orang yang punya potensi itu, tetapi seringkali tidak mau menggunakannya, atau dia seringkali mengatakan nantilah kalau udah ada waktu, nantilah kalau udah tidak sibuk. Saudara, yang namanya waktu tidak pernah ada kesempatannya kecuali saudara menyediakan waktu itu. Maka itu klise sekali kalau ada orang yang diajak pelayanan lalu mengatakan belum ada waktunya. Maka itu memang harus menyediakan waktu dan harus juga memberikan
talenta yang sudah diberikan Tuhan itu dipersembahkan kepada Tuhan, merespon apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah, melayani juga adalah kepercayaan. Ini sebuah penghargaan dari lingkungan, dalam hal ini misalnya gereja, persekutuan, terhadap kontribusi, terhadap kinerja yang diberikan selama ia melayani, selama ia berkarya. Maka itu kalau ini dilihat sebagai kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan, maka meskipun melayani itu sukar, tetapi seharusnya ini mampu dijalani oleh setiap orang percaya. Memang kadang-kadang kita merasa, bisa nggak ya? Rasanya mungkin saya tidak terlalu bisa melayani Tuhan. Yeremia 1 ayat 4-10 ini ayat tentang bagaimana pertama kali Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, ketika Yeremia dipanggil untuk menyerahkan, untuk memberikan dirinya, bukan dipanggil untuk menjabat. Banyak orang yang salah kaprah ketika dia dipanggil untuk melayani, dia merasa dipanggil untuk menjabat, sehingga bukan menjadi pelayan, tetapi dia menjadi pemimpin di situ, menjadi bos. Ya. Maka itu kalau kita baca dengan baik bagian dari Yeremia ini dipanggil bukan untuk menjabat, tapi untuk menyerahkan dirinya. Maka itu Yeremia mengatakan, aku ini masih muda. Tetapi Tuhan bilang, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau utus, engkau harus pergi. Maka itu saudara, hati-hati, banyak orang hari ini menyerahkan diri dalam keadaan pelayanan untuk menjabat, bukan untuk menyerahkan diri, bukan untuk memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan, tetapi dia ingin menjabat. Nah, kalau itu yang terjadi, seringkali akhirnya bukan pelayanan yang dilakukan, tetapi akhirnya mengatur banyak hal yang mungkin bukan melayani, tapi menguasai tempat di mana dia melayani itu. Maka itu bedanya saudara, kalau dipanggil untuk memberi atau menyerahkan diri dengan dipanggil untuk menjabat. Kalau menjabat itu orientasinya pada posisi dan kedudukan atau jabatan. Jadi kalau dia tidak mendapat jabatan yang penting, maka dia malas melayani. Lalu kalau dipanggil untuk menjabat, dia biasanya bekerja keras. Dan kalau nggak dapat apa-apa, dia ngeluh, dia marah. Dan dia merasa tidak dukung, merasa lelah. Ya, menyalahkan orang lain, bahkan tidak suka kalau ada yang lebih hebat dari dirinya. Itu kalau dipanggil untuk menjabat. Tetapi kalau dipanggil untuk menyerahkan diri, orientasinya selalu pada perintah apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang mau Tuhan saya lakukan di dalam pelayanan yang saya lakukan. Maka itu orang-orang yang selalu dipanggil untuk menyerahkan diri, dia siap bertolak lebih dalam. Dia nggak pikir jabatannya apa. Yang penting ketika apapun yang diberikan tanggung jawabnya, maka dia akan melakukannya dengan baik. Maka itu dia selalu tergerak hatinya. Bahkan dia mampu juga akhirnya dengan teladannya itu menggerakkan orang lain. Nah, saudara, Yeremia 20 ayat 7-13 ini berisi paradoks, memang pergumulan Yeremia dalam melayani Tuhan. Di satu sisi dia merasa berat. Dia merasa sangat tertekan dengan panggilan pelayanan tersebut. Tetapi di sisi lain dikatakan menarik ya. Kalau Tuhan udah panggil, itu dia kayak tidak mampu menolaknya. Ya, pengennya menolak tapi rasanya nggak bisa menolak. Sebab panggilan Tuhan itu adalah sesuatu yang jarang orang bisa dipanggil seperti itu. Maka itu sebuah anugerah, sebuah kesempatan, kepercayaan yang diberikan Tuhan. Di satu saat dia mengalami tekanan, tetapi di saat lain ia juga merasakan penyertaan Tuhan itu selalu hadir dalam pelayanannya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bacaan tadi itu kayak paradoks gitu kan. Di satu sisi dia merasa lelah, dia merasa takut, tetapi di sisi lain dia merasa bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan selalu memperlengkapi dia. Bahkan Tuhan itu meluputkan dia dari setiap tekanan dari para musuhnya. Namun bagaimanapun juga saudara, kalau kita membaca bagian ini, kita sadar bahwa Yeremia juga manusia yang rapuh. Dan itu menggambarkan kita juga. Kita juga bukan orang hebat, kita juga orang yang rapuh. Yeremia sadar bahwa tugas pelayanannya tidak mungkin dilakukan tanpa Tuhan hadir beserta dia. Maka itu ketika Yeremia mendapatkan penolakan atas apa yang disampaikannya, meskipun itu kebenaran firman Tuhan, maka itu Yeremia sebagai manusia yang rapuh, dia takut. Tetapi sekali lagi kita membaca paradoks itu muncul, bahwa biarlah Tuhan juga yang menguatkan, biarlah Tuhan juga yang membela orang-orang yang tertindas. Nah, saudara,
ketika kita terjun dalam sebuah pelayanan, apa yang dialami Yeremia mungkin juga terjadi dengan kita. Apapun bentuknya, apapun situasinya, tidak mudah. Ya, benturan terjadi, kadang-kadang ada iri hati, kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita harus istilahnya tuh mengalami tekanan batin gitu ya. Bahkan juga mungkin saudara mengalami sesuatu yang, bisa nggak saya melakukan ini? Kok Tuhan tuh ngasih saya sebuah kepercayaan yang besar? Satu kali ibu saya pertama kali mau jadi majelis, dia mendapat surat panggilan untuk menjadi majelis jemaat di GKI Pasir Koja. Itu pertama kali dalam hidupnya dia mendapat panggilan itu. Dan dia merasa tidak mampu sebab dia lulus SD saja tidak. Dan dia harus bekerja sama dengan majelis-majelis lain yang mungkin gelarnya S1 dan S2, ada dokter, ada sebagainya. Maka itu di dalam pergumulan dia di tengah keluarga, dia bertanya kepada saya dan kepada suami, bapak saya dan anak-adik saya, apakah mami sanggup melakukan panggilan Tuhan ini? Dan kami keluarga menguatkan ibu saya. Kalau Tuhan udah panggil, kalau mami bersedia, maka Tuhan akan memperlengkapi mami dengan luar biasa. Hanya itu yang bisa kita katakan. Maka itu dia mencoba melangkah, mengambil keputusan untuk mau menerima apa yang Tuhan minta untuk melayani. Dan akhirnya dia berhasil menjadi majelis yang cukup baik, lalu turun setahun naik lagi. Bahkan terakhir sebelum dia tidak lagi melayani, dia menjadi kepala bidang Oikmas. Ya. Dan dia bisa pandai berbicara di depan orang yang tadinya nggak biasa berbicara, sekarang bisa berbicara. Kenapa? Karena Tuhan melengkapi. Tuhan mengajarkan dia bagaimana mesti memimpin di dalam ibadah dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini kalau kita ditanya tentang panggilan dalam pelayanan, banyak orang yang merasa tidak mampu. Siapa sih saya? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya cukup banyak kuasa. Tetapi ingat sekali lagi, kalau panggilan itu hadir, maka bagi Tuhan cukup kita yang tidak punya banyak kuasa, tetapi mau hidup dalam kuasa Tuhan. Di tengah tekanan apapun, di tengah tantangan yang sedang kita hadapi, pemeliharaan Tuhan akan terus hadir bersama saudara. Nah, saudara, hari ini kalau panggilan Tuhan hadir untuk melayani, jangan pernah keraskan hati. Jangan takut juga. Tuhan akan melengkapi saudara dan Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tetaplah setia untuk menjalani tugas pelayanan saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan selalu menyertai saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami tentang bagaimana seharusnya kami melayani Tuhan. Dan biarlah di tengah situasi yang kami alami, kesulitan apapun, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti ketika kami mau menjalani pelayanan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami terus memiliki hati yang rendah hati dalam melayani. Dan biarlah kami boleh melihat sesama kami seperti kami mau melayani diri kami sendiri dan juga melayani Tuhan ketika kami berjumpa dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku,
badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat dan saya nanti akan juga memberikan waktu bagi kita untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang lemah tubuh atau dalam masa pemulihan. Di antaranya kami berdoa bagi Bapak Hadi Susanto, juga bagi Saudara Yugi yang saat ini juga dalam masa pemulihan pasca mengalami kecelakaan. Juga kami berdoa untuk Ibu Yuli yang juga masih harus berjuang menghadapi sakit yang dialaminya. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami senantiasa mengingat mereka. Kiranya Tuhan yang menjamah tubuh mereka, Tuhan tolong melalui pengobatan yang dilakukan, melalui obat-obatan, dan juga kasih sayang yang Tuhan limpahkan melalui orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga keluarga agar dapat terus mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit. Juga kami berdoa bagi saudara kami, Ibu Yuli dan semua anak-anak yang dalam kedukaan setelah Engkau memanggil suami, ayah terkasih Bapak Susandar. Kiranya Tuhan juga yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Ya Allah, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai masalah hidup. Tuhan yang sertai, Tuhan tolong mereka. Tuhan sertai di dalam perjuangan, di dalam pergumulan yang mereka hadapi, agar mereka dapat terus mengandalkan Tuhan saja. Ya Allah, pada saat ini kami juga mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam waktu-waktu dekat ini merayakan anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Ketika mereka merayakan ulang tahun, kiranya juga mereka merayakan kasih Tuhan. Karena itu ya Bapa, sertai mereka di dalam perjalanan hidup mereka yang masih akan terus berlanjut. Tuhan sertai terus, Tuhan berkati senantiasa. Ya Allah, kami pun pada saat ini berdoa dan bersyukur atas kelahiran cucu kedua dari Bapak Leno dan Ibu Ime, anak kedua dari Bapak Andre. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkati juga bayi dan ibunya agar mereka dapat sehat. Berikan mereka kekuatan dan biarlah Tuhan dengan bertambahnya sukacita karena anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan dalam keluarga ini juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Allah, dan kami pun pada saat ini berdoa juga bagi gereja kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam pelayanan yang dilakukan di tengah keterbatasan karena masalah pandemi yang saat ini kami hadapi bersama. Tuhan sertai di dalam pelayanannya, juga di Persekutuan Karawang, serta juga pelayanan kami di BPK Penabur Rengas Dengklok. Tuhan berkati juga persiapan untuk ibadah di gereja yang
tengah dipersiapkan nanti, berikan juga kami kebijaksanaan agar kami dapat melakukan ibadah, mempersiapkannya dengan baik, dengan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, tetapi terlebih biarlah hikmat Tuhan yang memimpin kami. Ya Allah, kami pun masih juga berdoa untuk masalah pandemi yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Berkati dokter, para medis, tenaga kesehatan, juga pemerintah dan petugas-petugas lainnya, juga para pasien. Tuhan tolong agar mereka juga dapat mengalami pemulihan. Yalah, kami pun mau berdoa bagi keluarga kami. Tuhan berkati terus keluarga kami agar keluarga kami dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Allah, kami mau menaikkan doa kami secara pribadi, kiranya Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan doa kami.
Ya Allah, inilah doa kami yang kami naikkan secara pribadi dan juga bersama-sama hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai nas persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah persembahan yang sejati. Amin. syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-berkat-Mu hari lepas hari untuk kami. Sebagai rasa syukur kami Bapa, tengah-tengah ibadah imago ini Bapa, kami memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan agar persembahan ini boleh dikelola oleh majelis jemaat dengan baik, yang semuanya ini untuk demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa dan memohon serta bersyukur. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagi
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta berkata, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta berkata, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.